Baiklah orang yang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Perkenanan Tuhan berarti juga bagaimana membawa kehidupan kita dalam pertobatan dalam Tuhan. Pertobatan itu bukan hanya sekedar berhenti, tetapi pertobatan itu bicara tentang berbalik. Mungkin selama ini kita hidup di dalam nasihat-nasihat orang yang mungkin membawa kehidupan kita berjalan kepada kebinasaan. Kemudian kita pikir-pikir, oh masuk akal, enggak apa-apa, enggak usah ke gereja, enggak usah baca Alkitab, enggak usah berdoa. Masuk akal, masih diberkati kok. Ya, tanpa sadar itu kita sudah berjalan di jalan orang berdosa. Dan pada ujungnya nanti kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa maksudnya? Dari apa yang dipikirkan, dicoba sekali-sekali, yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang tanpa sadar itu adalah menjadi bagian kematian kerohanian kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Itulah kebahagiaan. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat yang kita baca tadi dalam Yesaya pasal 55 ayat 7, ya. Meninggalkan jalannya dan meninggalkan rancangannya, kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita kembali, ya, kita kembali ke arah yang benar. Kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Dan itulah kebahagiaan. Tapi ternyata firman Tuhan katakan, berbahagia itu ketika kita tidak jalan di jalan orang berdosa, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Berbahagia itu ketika kita bebas dari jerat dosa. Berbahagia adalah ketika tidak ada satupun yang membatasi, yang mengikat kita. Memang di hari ini kita hidup dalam batasan-batasan nilai-nilai dunia. Bahkan tanpa rasa pun, dunia ini berubah, punya standar-standar. Dan rasanya kalau kita nggak ikutin standar itu, kita bisa payah, kita susah. Tapi percayalah, ketika kita ikuti standarnya Tuhan, hidup di dalam perkenanan Tuhan, itulah yang menguatkan kita. Itulah yang memampukan kita.